Saudara, keuangan masyarakat kini dimudahkan dengan pinjaman online atau pinjol. Namun pemberian pinjaman tidak dibarengi dengan pelunasan yang seharusnya. Tayal, tindakan kriminal menjadi solusi demi melunasi utang yang terus bertambah. Lalu bagaimana dengan cara mencegah agar tidak terjadi terjeratan pinjol ini apalagi dalam jumlah yang cukup besar? Dan bagaimana seharusnya mengurangi perilaku konsumtif masyarakat agar tidak ketergantungan dengan pinjol? Kita akan membahasnya di paruh pertama ini. Saudara, sudah ada Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, ada Profesor Mudofir Widyoningrat. Selamat pagi, Prof. Mudofir. Selamat pagi. Prof. Mudofir, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ini ada sekitar 4.000 mahasiswa baru kalau nggak salah, itu diminta oleh Dema untuk mendaftarkan aplikasi pinjaman online. Benar, Prof, seperti itu? Dalam penyelidikan itu memang tidak diwajibkan oleh Dema, ya. Tapi benar, diminta untuk daftar. Ya, itu mungkin benar juga ya, karena terbukti ada beberapa orang tua yang keberatan, kemudian meminta tahu kepada dosen-dosen yang terhubung dengan kontaknya gitu, dan kemudian setelah ada TikTok yang membuka bahwa ini dipaksa untuk registrasi, maka kemudian pada tanggal 7 hari Senin, pimpinan itu mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya dengan memerintahkan Dema untuk membatalkan semua sponsorship yang terindikasi pinjol, karena itu sangat berbahaya dan berpotensi merugikan mahasiswa baru. Prof, sebelum ke sana, sebetulnya kronologi kejadian ini tuh seperti apa sih, Prof? Hingga para mahasiswa baru ini, bahkan banyak sekali nih, ada 4.000 mahasiswa baru, dan ini semuanya mendaftar, Prof, di aplikasi itu. Oh, bukan 4.000. Kalau 4.300 itu kan mahasiswa baru tiap tahun yang diterima oleh UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kemudian karena akan diadakan PPAK di mana Dema sebagai panitia, ya, itu kemudian mencari sponsorship. Padahal PPAK itu sudah ada aturannya, sudah ada SOP-nya, sudah dianggarkan. Sesungguhnya tidak perlu mencari sponsorship. Nah, sponsorship itu oleh Dema akan digunakan oleh kegiatan di luar PPAK. Ya, misalkan oleh festival budaya dengan panggung dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadi celah Dema untuk mencari sponsorship. Nah, sayangnya adalah semua kegiatan-kegiatan terkait dengan sponsorship dan kerjasama yang dilakukan tidak dilaporkan oleh pembina kepada pembina Dema, apalagi kepada pimpinan universitas. Dan karena pelaksanaan PPAK adalah 2 minggu kemudian, jadi ini belum terjadi PPAK ya, maka tentu kami tidak bisa mengantisipasi karena terjadi begitu awal. Dan karena ini sudah diketahui sejak awal, maka ada pencegahan lebih buruk lagi karena kita sudah mengantisipasinya dengan pembatalan. Prof, saya ingin memastikan, jadi dari 4.000 mahasiswa baru lebih itu tadi, sudah ada berapa mahasiswa yang dipaksa mendaftar, Prof, atau sudah teregistrasi dengan pinjaman online? Yang dilaporkan oleh mahasiswa berdasarkan wawancara Dema dengan salah satu media itu 2.000. Tapi ketika Dema kita panggil menyatakan baru 500. Ada 500 berarti ya? 500 mahasiswa baru yang saat ini masih terdaftar nih, Prof? Ini kita belum sampai pada penyelidikan, karena kita tahap sekarang ini kan sudah selesai nih. Tinggal tahap menginventarisir, ya, mendata siapa-siapa yang sudah registrasi, dan bagaimana langkah selanjutnya adalah kita berkonsultasi kepada OJK, ya, berkonsultasi kepada pihak wewenang, kekhawatiran untuk penyalahgunaan data dan bentuk perlindungan kampus terhadap mereka. Nah, ini tahapan sekarang seperti itu, karena langkah-langkah yang cepat sudah kami ambil, ya, dan rekomendasi Dewan Kode Etik Mahasiswa juga sudah keluar begitu. Artinya sampai saat ini penanganannya ataupun adakah sanksi
bagi Dema ini dari pihak kampus, Prof? Ya, oleh Dewan Kode Etik kemudian sanksi itu diantaranya adalah eh, pelaksanaan PPAK itu diambil alih oleh universitas karena menghindari ketidakpercayaan mahasiswa baru terhadap Dema. Yang kedua, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa kampus ini tidak punya kebijakan apapun terkait sponsorship di luar PPAK karena PPAK sudah didanai oleh DIPA. Nah, ini memulihkan kepercayaan. Nah, sehingga sanksinya adalah mengambil alih pelaksanaan PPAK, kedua mencopot ketua Dema, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkonsultasi dengan OJK, kemudian menghentikan sementara kegiatan-kegiatan oleh Dema sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan yang keempat diantaranya mengembalikan nama baik melalui kerjasama dengan alumni-alumni yang punya followers banyak di media sosial. Oke. Prof, begini Prof, ini tadi kan Dema mencari sponsorship hingga akhirnya pihak ketiga atau sponsorship itu mewajibkan atau meminta mahasiswa baru untuk download aplikasi. Sebelumnya ini ada berapa uang sponsorship yang diberikan oleh pihak ketiga hingga akhirnya diminta untuk para mahasiswa ini mendaftar pinjol ini, Prof? Uang yang diberikan saya kira belum terjadi ya, mungkin Belum terjadi. baru mungkin perjanjian ini, yang ini saya belum mendapati ya, karena masih didalami gitu. Prof, tadi Prof Mudofir juga menjelaskan bahwa ini tanpa sepengetahuan dari pihak kampus. Sebenarnya dari pihak kampus sendiri itu mengcover gak sih hal-hal semacam ini? Ataupun ada kucuran dana dari pihak kampus untuk melakukan kegiatan mahasiswa atau pengenalan kampus untuk mahasiswa baru seperti itu, Prof? Ya jelas itu dianggarkan tiap tahun. Jadi per kepala itu ada anggarannya. Maka PPAK itu sebenarnya sudah selesai kalau berdasarkan SOP gitu. Yakni anggarannya ada untuk sejumlah 4.000 sekian mahasiswa. Nah, mahasiswa Dema itu biasanya setelah PPAK dilaksanakan itu ada kegiatan-kegiatan di luar itu. Seperti misalnya panggung ya, festival budaya. Nah, mungkin mereka mencari sponsorship. Dan mungkin juga menurut saya itu mereka juga terjebak karena sungguhnya mereka ketika lapor kepada saya, Pak, kami ini ingin edukasi terkait pinjol. Jadi Dema melaporkan ini tujuannya adalah untuk edukasi supaya mahasiswa tidak terjebak pada pinjol. Nah, tetapi di lapangan, keberatan-keberatan orang tua, laporan di lapangan itu menyatakan mereka ya diminta untuk mengisi dan registrasi ya, dengan dibumbui oleh hoax-hoax ya, sehingga ketakutan gitu. Misalnya kalau tidak registrasi nilainya buruk atau tidak dapat makan siang. Sekali lagi selaku rektor saya sampaikan PPAK didanai oleh negara melalui DIPA. Ya. Jadi ada SOP-nya, ada aturannya. Dan kerjasama di luar rektorat itu tidak dibenarkan karena yang berwenang untuk melakukan kerjasama dengan apapun itu dilakukan oleh pihak pimpinan. Prof, Prof Mudofir, ini kegiatan ini untuk kegiatan PBAK. PBAK itu apa, Prof? PBAK adalah nama lain dari ospek dulu. Jadi PBAK singkatan dari pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Jadi setiap mahasiswa baru itu sebelum kuliah itu dikenalkan budaya akademik dan kemahasiswaan, menghadirkan sejumlah narasumber. Nah, mungkin dalam konteks ini Dema akan menghadirkan narasumber ya tentang edukasi pinjol, tapi mungkin kemudian apa ya kok sampai kemudian terjadi peristiwa ini. Ini yang kami sesalkan dan tentu di luar kemampuan kami untuk mengetahui sebelumnya karena kami bukan Tuhan ya. Nanti akan menghadirkan narasumber terkait dengan untuk mengedukasi para mahasiswa ini terkait dengan pinjaman online. Sampai saat ini Prof Mudofir sudah berkomunikasi dengan pihak pinjolnya sendiri terkait dengan mahasiswa, ada 500 mahasiswa itu yang sudah mendaftar. Apakah nanti datanya akan dihapus atau seperti apa, Prof?
Ya, dalam rencana kita akan melakukan langkah-langkah perlindungan, misalnya dengan berkoordinasi dengan pihak pinjol untuk menguninstall atau apa ya. Kemudian yang kedua, membuka posko pengaduan dan pendataan gitu. Dengan demikian kampus punya kewajiban untuk melindungi data-data yang sudah terregistrasi. Nah, jumlah pastinya berapa? Ini kami sedang bekerja ya. Nanti akan lebih kuat lagi nanti bagaimana sesungguhnya data yang sudah terregistrasi itu berapa dan bagaimana solusi yang aman bagi mahasiswa yang sudah registrasi ini. Baik, Prof. Mudofir, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta telah berbagi informasi kepada kami di Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa, Prof. Terima kasih atas informasinya. Dan saudara, selanjutnya bagaimana seharusnya pengawasan dan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan agar pinjaman online meskipun ilegal, agar tak terjerat bunga atau biaya yang membengkak. Simak perbincangannya usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh. Galon yang selalu